Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Penyebaran coronavirus dan beritanya secara global sepertinya diikuti dengan penyebaran kekhawatiran, bahkan ketakutan di hati banyak orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini memang berdampak besar bagi banyak bidang kehidupan kita, termasuk kehidupan pribadi di rumah masing-masing, juga dalam area bisnis, industri, bahkan hampir di semua aspek kehidupan di seluruh dunia mengalami dampak dan perubahan. Hal ini benar-benar seperti badai kehidupan yang sangat besar. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai jangkar pengharapan yang teguh, yang tidak tergoyahkan, yakni Tuhan Yesus dan firman-Nya. Janganlah kita khawatir. Sebaliknya mari kita berdoa dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan firman. Justru di saat seperti ini, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah benar-benar memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tidak terbayangkan bila kita menghadapi semua yang terjadi saat ini dengan sendirian, dengan kekuatan kita sendiri, tanpa Tuhan di pihak kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bila kita percaya kepadanya dan menerimanya secara pribadi dalam hidup kita, maka Ia adalah juru selamat pribadi kita dan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Kita mempunyai jaminan bahwa seluruh hidup dan masa depan kita dipelihara oleh-Nya. Tuhan Yesus menjadi teman kita dan penghibur kita, dan firman-Nya memberi kita iman dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya di tengah semua situasi virus corona dan semua dampak yang terjadi yang turut mempengaruhi hidup kita dapat berkata dengan yakin, Tuhan Yesus adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dan kita juga tidak akan membiarkan kekhawatiran mengalahkan kita. Memang kita tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan pandemi virus corona dan dampaknya ini berakhir. Namun bila kita tidak senantiasa mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka pikiran kita dapat dipenuhi dengan kekhawatiran. Kita membayangkan masa depan dengan semua skenario buruk yang mungkin akan terjadi. Walau sebenarnya yang perlu kita lakukan justru adalah semakin fokus mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman Tuhan ada jawaban, ada kedamaian sejati untuk hidup ini. Dalam Lukas 10 ayat 41-42 dituliskan, tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dalam pembacaan skedul Alkitab kita di tanggal 9 April, yakni dalam Lukas 12 ayat 1-34, Tuhan Yesus sendiri mengatakan untuk jangan khawatir. Firman yang sama ini juga tertulis dalam Matius 6 ayat 25-34. Mari kita baca dan renungkan dengan segenap hati. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu,
Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam ayat 25 dituliskan untuk jangan khawatir akan apa yang hendak kita makan, akan tubuh kita dan apa yang kita pakai. Di mana pada saat keadaan seperti sekarang ini, hal itu kelihatannya wajar untuk dikhawatirkan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan yang telah memberikan kita hidup, Tuhan yang menciptakan tubuh kita dan menaruh nafas kehidupan, itu hal yang sangat ajaib. Dan bila demikian, Tuhan juga sanggup menyediakan makanan bagi kita selama kita hidup. Bila kita percaya Tuhan telah menciptakan kita, maka kita juga percaya Tuhan sanggup memelihara kita. Dalam ayat 26 firman Tuhan menerangkan bahwa Tuhan yang memelihara burung-burung, dan Tuhan juga yang memelihara kita umatnya yang jauh melebihi burung-burung tersebut. Matius 10 ayat 29-31 menuliskan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Seorang hamba Tuhan pernah berkata bahwa Tuhan bukan hanya tahu jumlah rambut di kepala kita, tapi ketika ada rambut yang jatuh, Tuhan tahu helai mana yang jatuh tersebut. Biarlah hari ini iman kita diteguhkan, bahwa jika burung pipit pun dipelihara Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Dalam ayat 27, firman Tuhan mengajarkan bahwa kekhawatiran tidak ada gunanya. Hidup kita tidak akan bertambah baik atau umur kita tidak akan bertambah panjang dengan khawatir. Itu sebabnya, mari kita membuat pilihan sejak hari ini untuk tidak mau dikalahkan oleh kekhawatiran, tidak menyerah pada kekhawatiran, tidak membiarkan kekhawatiran akan masa depan menguasai pikiran kita. Kekhawatiran itu tidak akan menghasilkan apa-apa, selain membuat keadaan rohani kita bertambah buruk. Kita yang membuat pilihan tersebut. Roh Kudus dan firman Tuhan yang ada di dalam kita menyanggupkan kita memilih untuk tidak khawatir. Di dalam ayat 28-30 dituliskan bahwa Tuhan mendandani rumput yang akan dibuang dalam api. Terlebih lagi Tuhan mendandani, memelihara kita. Tuhan Yesus telah mati, berkorban menyerahkan nyawanya bagi kita di kayu salib. Bahkan pada tanggal 10 April esok hari kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah, hari Minggu ini kita memperingati kebangkitannya. Ini adalah Minggu Paskah, di mana kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus yang besar bagi kita semua. Ia turun dari sorga ke dunia untuk kita. Ia menderita dan mati untuk menebus dosa kita. Betapa besar kasih-Nya bagi kita semua. Dan bila Tuhan memelihara rumput, betapa lagi Tuhan pasti memelihara kita. Janganlah kita khawatir. Janganlah kita bimbang akan kasih-Nya, akan pemeliharaannya. Janganlah kita mendua hati. Setengah hati kita berkata kita percaya akan kasih Tuhan, tapi setengah hati lagi kita mau untuk tetap khawatir. Buku Yakobus 1 ayat 8 berkata bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Oh, biarlah kita tenang di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Kita tidak khawatir karena kita percaya sungguh-sungguh akan kasih Tuhan dan pemeliharaannya bagi kita. Mazmur 6 ayat 2-3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam ayat 31-32, kita diajari untuk selalu mengingat siapakah kita. Yakni kita adalah anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, bukan orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya. Mereka tidak mengenal Tuhan sebagai Bapa mereka, tapi kita mengenal Tuhan sebagai Bapa kita yang baik. Janganlah kita mengeraskan hati dan tetap memilih untuk khawatir. Karena bila demikian, kita berbuat seolah-olah kita adalah yatim piatu yang tidak memiliki Bapa yang memelihara kita. Padahal kebenarannya adalah Bapa di sorga adalah Bapa kita yang baik, yang selalu memelihara kita. Kita selalu dapat berdoa kepada Bapa setiap waktu
Di dalam nama Yesus, dengan jaminan doa kita didengar dan dijawab oleh-Nya. Tuhan akan membuka jalan bagi kita di mana kelihatannya tidak ada jalan. Sebabnya mari kita jangan khawatir, melainkan mari kita berdoa, mari kita beriman. Sebenarnya situasi dengan adanya pandemi virus corona ini dapat menyingkapkan suasana hati kita yang sebenarnya. Bila hal ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, itu berarti memang hati kita selama ini mencari Tuhan. Namun bila kita justru semakin menjauh, itu menunjukkan bahwa selama ini kita tidak mempedulikan Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita sudah ada di sana jauh sebelum situasi ancaman virus corona ini menjadi pandemi global. Namun saat ini kita semua dapat membuat pilihan yang benar. Mari kita semua mendekat kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan jelas mengatakan, hal terpenting yang perlu kita lakukan saat ini adalah menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jika kita baca sekali lagi, Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mari mencari dahulu kerajaan Allah, bukan mengkhawatirkan pakaian, makanan, dan lain-lain. Benar bahwa salah satu dampak terbesar dari situasi ini adalah hal materi atau ekonomi. Namun kita dapat memilih untuk tetap tidak khawatir akan hal itu, melainkan tetap mengutamakan Tuhan. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Biarlah di saat sekarang ini kita lebih banyak mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan dan untuk membangun kerajaan-Nya dengan hikmat yang Ia berikan kepada kita. Roh Kudus akan mengajari semua anak-anak-Nya sesuai dengan situasi berbeda yang dihadapi tiap-tiap orang di daerah yang berbeda. Ada gereja-gereja yang dapat memakai teknologi untuk siaran live atau streaming sehingga umat Tuhan dapat beribadah. Ada gereja-gereja sel yang tetap beribadah di rumah-rumah pribadi, di apartemen, di tempat kos, per keluarga. Kepala keluarga yang memimpin ibadah tersebut, di mana yang berhimpun tidak di dalam jumlah banyak. Ada pula yang beribadah dengan cara datang ke lapangan parkir luas dengan mobilnya masing-masing. Lalu ada sound system yang baik menyampaikan firman. Ada yang beribadah bersama melalui saluran telepon dan banyak hal lainnya. Dan semua itu didasari oleh hati yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang tidak mau dihentikan untuk membesarkan kerajaan sorga oleh situasi apapun. Kita percaya selalu ada jalan keluar. Roh Kudus akan mengajari kita hari demi hari. Firman Tuhan mengatakan untuk tidak khawatir, tapi bukan berarti kita berhenti bekerja bagi Tuhan atau mengurangi komitmen kita hidup bagi kerajaan sorga. Justru kita semakin fokus hidup bagi Tuhan Yesus dan membesarkan kerajaan sorga. Kita perlu membuat perencanaan apa yang dapat kita lakukan di saat seperti ini, di tengah situasi yang kita hadapi dan kita lakukan dengan segenap hati. Kita tidak mau dikalahkan dan menyerah, mengikuti arus kekhawatiran, namun kita memohon hikmat Tuhan dan Tuhan pasti memberikannya. Kita tidak lagi khawatir untuk diri kita, tapi kita mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya tiap-tiap hari. Dalam ayat yang ke-34, firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dari sehari ke sehari. Tiap hari mempunyai kesusahannya sendiri. Kita hidup dari iman kepada iman tiap-tiap hari. Betapa baiknya Tuhan, Ia sudah mengatur hidup kita sehari demi sehari, dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya baru setiap hari. Seperti ayat di awal tadi, Filipi 4 ayat 6, janganlah kita khawatir, tapi mari kita berdoa. Mari kita berdoa tiap-tiap hari. Banyak orang meminta doa bagi orang lain, walau itu hal yang baik. Namun yang terbaik adalah kita masing-masing dapat langsung berdoa kepada Tuhan. Jika kekhawatiran menyerang, bawalah hal yang kita khawatirkan itu kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, daftarkan kekhawatiranmu dan ganti itu menjadi daftar doamu. Lalu doakan sungguh-sungguh dengan iman. Maka kau akan melihat kuasa Tuhan bekerja menjawab doamu, sehingga akhirnya daftar itu menjadi daftar kesaksian yang luar biasa. Amin. Saat kita berdoa, kita dapat mendengar suara Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita, hal-hal yang perlu kita ubah, hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita.
Dan kita benar-benar diubahkan setiap hari menjadi lebih seperti Yesus jika kita selalu berdoa. Itulah kebaikan yang terutama di dalam hidup ini, di mana kita diubahkan menjadi seperti Yesus. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu sebabnya dalam pandemi virus COVID-19 sekalipun kita tidak kalah oleh kekhawatiran, tapi kita dapat senantiasa hidup bersukacita di dalam Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin, amin, dan amin.